oposisi tinggal maju. Sementara Hamas itu gudang senjata dia yang terbesar di Gaza itu kemarin dihancurkan. Jadi mau tidak mau ya mereka mereka kan sekarang perangnya kan sudah nggak bisa lagi menggunakan terowongan secara optimal karena Israel juga sudah jago dalam perang terowongan. Mereka menggunakan robot, mereka menggunakan bahan peledak. Jadi tidak ada peluang untuk menang bagi Hamas kecuali kalau dia memang betul-betul pengen mati dan ketemu 72 bidadari ya perang sampai habis. Tapi ya kembali lagi kalau mereka mau selamat ya terima proposal ini. Tapi kalau tidak ya akan perang habis-habisan. Nggak akan ada yang bisa menyelamatkan Hamas dalam kondisi sekarang ini, Pak Andi. Mantap, mantap Pak. Ya. Bagus ya. Ini habis nih malah. Pas banget baterainya habis. Saya yang ke apa ya Pak? Yang ke-19, proses dialog antar agama akan dibentuk berdasarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi. Nah, ini yang paling rumit Pak. Nah, itu bahasa basi aja Pak Teddy. Iya, tapi paling rumit itu Pak. Tuh dialog agama ini. Itu Tapi karena dengan tentunya Islam, bahkan di Arab Saudi sendiri Islam sudah mulai disingkirkan. Saya iya, iya dialog itu, agama itu iya. akan menjadi sebuah apa ya Alat namanya? politik Pak. Iya, Inkulturisasi, iya, iya, inkulturisasi, betul, iya, betul. Amin, amin. inkulturisasi. Bukan menjadi sebuah dialog agama, tapi Iya, inkulturisasi. Jadi mereka sudah sadar ya Pak. ya Islam itu ya kalau di Eropa ini kan sudah ditolak ya, gagal ya Islam itu gagal masuk dengan damai di Eropa ya, ini kan. Tapi maksudnya Berarti Pak, kalau kita berpikir itu benar ya, yang istilah Islamofobia itu. Ternyata dikecam PBB begini begitu, jangan. Ternyata itu yang terjadi konflik di mana-mana di dunia ini diakibatkan itu. Ketakutan orang kepada Islamofobia ternyata ya, benar itu. ya ini Bu Dora kalau sudah anteng boleh bicara lagi ya, soalnya suaranya putus-putus kita sampai capek dengerinnya Bu Dora. Silakan Bu Dora. Ya, Pak Paul, saya mau tanya, ini tentang flotila Sumut itu ya Pak Paul. Yang saya baca informasi bahwasanya flotila Sumut itu uh, berasimilasi Kita dengan bicara Flotilla dulu, kita bicara tentang ini tadi ya 20 plan of Donald Trump. Nah, Flotilla nanti lagi, kapan nanti kita kemana-mana nggak fokus. Oke. Nah, oke. Lanjut, nih ada siapa nih? Ada Bu Ellen. Kalau saya tanya ke Pak Paul, kenapa triggernya orang itu ke fokus dunia Islam, fokus ke Palestina? Itu kan tanya kan, setelah itu dia sudah tidak ada. Dampaknya apa kepada Justru itu, negara-negara? Iya, bahasa ini yang itu. mau saya tanyakan Iya, kepada kalian. Oh, iya, tanyakan saya tapi lagi. Loh, tapi justru kan itu kan kita saya lagi nanya. Ini kalau isu Palestina udah nggak ada, lalu orang ya Islam ini mau bikin apa lagi nih? Kan selama satu abad, hampir satu abad ini isunya kan Palestina Israel kan. Palestina ini kan sebagai ujung tombaknya Islam untuk menghancurkan Yahudi. Nah sekarang kalau tidak ada isu Palestina lagi, ini mau isu apa lagi nih? Pak, saya kira kalau sebab itu saya tanya imbal balik itu muncul pertanyaan itu, saya berpikir itu akan terus ada Pak. Dia tidak akan berhenti. Jadi figur di dunia sekarang ini, dunia Islam ini fokusnya ke situ, Dunia masalah udah capek tanah Pak. janjinya itu. Saya kira Palestina itu akan terus bergejolak Pak, tidak Masalahnya, akan berhenti. Kalau masalahnya saya jadi dunia ini kan sudah capek sebenarnya dengan isu Palestina dan Israel ini. Jadi sekarang pula istilahnya matilah. Oke dikasih ini kalau nggak mau ya. Ini kalau sudah sampai ini 20 plan Donald Trump ini gagal ya mundur jauh sekali. Ya yang pasti ya sama suka-suka Israel. Kalau saya sih kira apakah akan sukses kemungkinan besar ya bisa sukses ya karena udah capek Pak, dunia udah capek. Saya kira rakyat Palestina juga sudah capek. Ya Iran juga udah nggak punya uang, ya kan tinggal Qatar aja nih, ya kan dan Indonesia mah masih masturbasi aja kan.
Oh, Bapak pikir sudah selesai loh masalah Palestina Tapi kan begitu udah pendapat. capek, Pak. Dunia udah capek. Oh, Yang oke. belum capek orang Islam yang masih goblok-goblok itu. Kacau. Mereka masih mau ngocok terus kan, ngocok sendiri tuh kan, wah bermasturbasi kan. Tapi kan sudah selesai ya. Kalau masih mau sana terus orang Indonesia ya terserah kan. Ya buat Amerika, buat Eropa sudah selesai. Apalagi kan sekarang mau siapa lagi yang mau disogok, sudah habis. Itu kan sudah ini kan perlawanan terakhir, tahun perlawanan terakhir sampai kepala-kepala negara di seluruh dunia disogok semua, kampus-kampus disogok semua. Sudah selesai ya sudah. Sekarang gantinya si Nigel Farage, nggak mungkin pro Palestina. Geert Wilders nggak mungkin pro Palestina. Penggantinya Macron nanti apa lagi? Karena ini orang sudah marah. Sudah selesai, Pak. Makanya ini Indonesia mau ngapain nih setelah ini nih? Setelah ya mungkin masih mau cerita Palestina lagi, tapi kok ya udah nggak pada tempatnya. Ya kirim tentara jadi ini, jadi soldier of fortune, dibayar sama Qatar karena Hamas kan sudah habis. Orang dari West Bank nggak mungkin datang. Ya udah soldier of fortune perang. Kayak zamannya ISIS kan banyak soldier of fortune kan, dia mengundang seluruh orang-orang Islam di seluruh dunia dibayar kan. Jadi soldier of fortune kan, termasuk banyak orang-orang Indonesia yang datang perang di sana kan, ikut perang. Bedanya kan kalau yang ya mungkin hampir sama nanti ya. Mungkin hampir sama, Pak. Tapi kemarin ya, marinir Indonesia yang belot ke Rusia itu, saya jadi tentaranya Rusia apa Ukraina ya? Rusia ya kalau nggak salah ya. Ukraina, Pak. Jadi Ukraina ya. Saya kira ya, menurut saya, seperti itu menginspirasi Prabowo loh. Ya kan, sementara Indonesia kan tentaranya kebanyakan dan tidak pernah perang, ya kan? Padahal kan kuncinya tentara itu kan harus sering perang. Makin sering perang, dia akan makin angkas kan? Saya juga itu, Pak. Pak, saya jujur ke perasaan saya, feeling saya, Pak Prabowo juga terinspirasi dari Pak Paul Sang tentang dia harus kerjasama karena diulang-ulang. Yuk kalau mau suka maju kerjasama dengan Israel, diulang-ulang. Kalau ini, tapi karena logikanya itu benar-benar bukan logika rasional lah. Benar. Saya juga kemarin waktu dia menyatakan bicara itu, kan bukan itu ya, saya tidak memuji Pak Polisi namanya enggak. Karena diulang-ulang gitu. Kalau you punya negara ingin maju kerjasama, tapi sekarang belum secara totalitas dia kerja. Artinya masih ada dukungan politik lah. Nah, sehingga itunya dia iklannya dia bisa tampil di Israel katanya. Ya, itu barangkali juga analisa Pak Pol benar. Ini analisa ya, yang orang tentara Indonesia yang masuk ke Ukraina itu karena barangkali terinspirasi juga dari Pak itu ya. Ya itu pandangan saya Pak Paul. Oleh sebab itu tidak heran lah analisa di sini kadang-kadang diadopsi oleh media-media yang ada di Indonesia Pak. Saya lihat dengan diskusi. Terinspirasi dengan diskusi kita. Iya, terinspirasi. Karena Pak ada hal-hal yang mereka takut bicarakan. Setelah kita coba bawa ke narasi ke sini, yang mereka sendiri boleh bicarakan ke medianya mereka gitu. Kadang-kadang begitu terjadi. Iya. Thank you Pak Paul ya. Ya, ini mungkin Ompong Toba mau lanjutkan lagi Ompong. Ompong atau Pak Andi, Ompong. Sate peningit dulu deh nih, sate peningit silakan. Pastor, salam. Pastor. Ya, shalom Pak Paul Dere. Kok malah langsung hilang. Langsung cabut ya, karena pencet. Oke, lainnya dulu. Bu Ellen atau Ompong Toba mau masuk dulu? Dr. Icon. Gini. Ini Ompong lagi cari cara masuk bicara Purbaya nih, lagi gregetan. Ompong Toba ini lagi jengkel banget sama Purbaya ini. Besok ya, besok kita lanjut ke Purbaya deh. Suara Pak. Ya. Kamis analisa Purbaya. Saya lagi nunggu nasibnya dolar sama IHSG nih kan udah kita bahas, tapi nanti ya. Silakan. Purbaya hari ini lagi sidak di BNI. Baca aja itu. Saya ikuti semua.
Itu lagi diskusi deal, itu. itu Cuman ya, lagi deal mau komisi berapa itu, percaya ya saya. di komisi mana ya. Enggak mau dapat komisi berapa persen, mau dapat komisi berapa persen itu lagi deal itu. Soalnya Saya semuanya pada nggak mau bayar komisi. Purubaya datang minta komisi, pada nggak mau ngasih. Jadi alasannya Purubaya mereka nggak bisa nyerap. Padahal nggak mungkin bank itu nggak mau terima duit, namanya duit diterima dulu urusan nanti. Cuman masalahnya komisinya itu yang nggak mau, gitu loh. saya kemarin Pak Tapi nanti, sorry Pak Teddy, sorry ketutup. Ini biar kita masuk lagi cerita saya masalah dengar Tes. Ompong dulu, silakan Om. Ompeng, iya iya. Iya, iya ya. Paling paling kalau ngelihat situasi yang sekarang sebetulnya isu Palestina ini kalau di Konoha ini adalah konsumsi orang-orang ini radikal agama Pak Paul. Jadi ini memang selama ini memang digunakan oleh para penguasa, siapapun yang berkuasa, untuk menjadi apa? Menggalang dukungan, menggalang semangat bela agama, bela ideologi, ya kayak semacam kalau orang sana bilang itu girah atau apalah gitu ya. Jadi inilah yang dipakai. Nah, kalau ini nanti isu Palestina ini terselesaikan, walaupun saya juga nggak yakin juga terselesaikan karena meskipun sudah capek lah negara-negara Arab dan negara Eropa terhadap ini, tapi mereka pasti hidupnya dari situ Pak Paul, dari berantem, dari berkelahi. Ideologi sebelah ini kan memang begitu, memang hidupnya. Kalau nggak berkelahi, nggak hidup mereka gitu. Jadi nggak akan terselesaikan sih. Tapi mungkin akan mereda sementara ini, akan mereda karena apa? Kalau kita lihat, ini kan sebenarnya Gaza ini yang jelas pasti Hamas nggak akan mungkin menang, nggak akan mungkin selamat, pasti akan kalah gitu ya. Tetapi yang perlu dikhawatirkan itu adalah bagaimana nasib Gaza itu ke depannya, bagaimana pembangunan kembalinya, siapa yang mau bangun. Nah ini yang berat gitu. Dan ternyata negara-negara Arab juga tidak berani jalan sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat Eropa maupun dari Amerika gitu ya. Jadi ya sepertinya komprominya dengan Trump kemarin ketika ketemu ya internal negara Arab plus Pakistan dan Indonesia, saya kira ini sudah dibicarakan, sudah dibahas gitu ya. Masing-masing akan ada porsinya gitu. Nah, tetapi yang pasti adalah setiap negara-negara ini pasti akan dapat serangan di publik dalam negerinya. Kenapa? Karena publiknya itu dari kecil, dari brojol prot gitu lahir sudah ditanamkan isu antisemitik, benci Israel gitu ya. Jadi udah susah memang gitu. Jadi kita lihatlah sampai di mana. Tetapi kalau kalau untuk membuat Hamas itu bertahan, nggak mungkin. Siapa yang mau negara-negara Barat itu menyerahkan uangnya untuk rekonstruksi Gaza itu kepada kelompok teror Hamas maupun kelompok teror Fatah, sama-sama teroris dua-duanya gitu. Nggak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Saya kira ini pasti akan dikontrol oleh komunitas internasional ya. Ya kita udah lihat lah ya, yang mural yang kemarin Pak Paul bahas, saya karena kurang fit, nggak masuk karena suara saya sempat hilang 3 hari, nggak bisa ngomong karena ini radang tenggorokan. Jadi memang apa namanya ya, mungkin kalau ngelihat apa yang dipidatokan Pak Prabowo di PBB, walaupun saya tidak begitu suka dengan Prabowo ya misalnya ya, tapi saya lihat dari sisi politik luar negeri oke lah gitu ya. Artinya Indonesia berani tampil beda dan punya peran gitu. Dalam perdamaian dunia, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia kan itu kan amanat undang-undang. Nah, di sini salah satu amanat undang-undang yang dilaksanakan oleh Indonesia gitu. Walaupun bagi orang-orang yang antisemitik selalu alasannya penjajahan dari atas dunia ini harus dimusnahkan. Itu jadi inilah jadi dua tujuan ini sekarang yang selalu ditarik-tarik digunakan. Nah, tapi pidatonya Pak Prabowo itu ya positif. Meskipun sebetulnya nggak ada hal yang baru di situ Pak Paul. Itu ya hanya semacam inilah ya. Kalau standing positionnya itu sorry, tidak ada yang baru, masih tetap sama seperti pemimpin yang dulu, cuman kalau yang dulu-dulu
dia lebih keras, kayak Soekarno lebih keras, Soeharto agak sedikit pintar berdiplomasi. Bahkan kalau nggak salah Simon Peres atau siapa ya pernah datang ke Cendana ya. Terus kemudian disambung oleh Gus Dur gitu ya. Habibie agak sedikit keras gitu ya. Kemudian Gus Dur mulai membuka arah untuk ini ya, normalisasi dengan ini, tapi dia keburu jatuh. Megawati ya sama kayak bapaknya, anti Israel gitu kan. Nah, kemudian juga ya ini kemudian SBY ya datar-datar aja, nggak terlalu kelihatan ini. Jokowi malah ngutuk-ngutukin Israel gitu ya. Nah Prabowo ini dia tidak ngutukin Israel, tapi standing point-nya itu selalu bilang ya apa namanya mengakui apa negara Palestina. Tetapi ada perubahan sedikit pada Pak Prabowo ini mengatakan bahwa satu yang mungkin menjadi perhatian masyarakat dunia pidato Pak Prabowo ini adalah menjamin keamanan Israel. Nah, sementara kelompok-kelompok teroris radikalis jihadis yang lain itu mengatakan bahwa yang penting kemerdekaan Palestina dulu, Israel mau dihancurkan nggak peduli, mana bisa begitu. Israel jauh lebih kuat, Israel pegang senjata yang tercanggih sekalipun di seluruh dunia ini gitu ya. Mana bisa gitu. Nah, itu dia. Kalau bisa ya silahkan aja coba dengan kekerasan bersenjata, tapi saya kira nggak bisa gitu. Nah, jadi inilah yang menjadi pertimbangan dari sisi diplomasi. Oke lah Pak Prabowo oke ya, dalam kali ini ada terobosan yang bagus, walaupun standing position Indonesia itu tetap sama dari waktu ke waktu, nggak banyak perubahan gitu. Jadi ada kemarin sempat saya lihat salah satu diplomat yang pernah menjadi duta besar di Iran. Kemudian dia diadu dengan seorang guru besar dari Gajah Mada yang cewek. Aduh, ini guru besar dari Gajah Mada ini udah profesor kok. Ilmunya kok cuman kayak begitu, kalah sama kita orang di gede tua Pak Paul gitu. Jadi ya saya sih lebih lebih melihat apa yang dikatakan oleh Pak diplomat ini. Aduh, saya lupa namanya ya. Dia cukup terkenal dulu itu. Dia cukup lama jadi duta besar di Iran. Jadi bahwa standing position Indonesia itu sebenarnya nggak berubah. Nah, cuman sekarang begini, apa lagi yang harus dibuat ini oleh kelompok-kelompok radikal ini untuk apa? Untuk meningkatkan posisi tawar mereka terhadap pemerintah. Ini kan ujung-ujungnya kan nanti kan kalau mereka sikap keras terhadap Yahudi, terhadap Israel ini ya itu kan sebenarnya ujung-ujungnya kan nanti apa yang mereka dapat dari pemerintahnya masing-masing Pak, terutama yang di Konoha juga begitu. Tetapi kalau kita lihat situasi ekonomi Konoha ini, mungkin Pak Paul juga udah saya kasih bahan-bahannya ya. Ya betapa mengerikan gitu ya. Tahun depan kalau nggak ada apa-apa ya bangkrut Pak. Udah jelas itu. Apalagi kan ini kan dolar kan sudah mungkin naik mendekati 17.000. Bahkan suku bunga deposito dalam dolar itu di bank-bank Himbara mau dinaikkan jadi 4% supaya dana-dana yang dari luar negeri milik orang Indonesia ditarik balik ke Konoha. Tapi itu menarik itu bahas, tapi ini topik yang beda, kita nggak bahas hari ini. Jadi gitu kira-kira Pak Paul. Jadi ya kehilangan manggung lah kelompok-kelompok antisemit di Indonesia untuk sementara, tapi saya kira mereka akan tetap berusaha untuk membuat isu Israel ini tetap ya apa ya, ada orang yang senang menikmati permusuhan dipiara gitu dalam hati gitu, dan dengan menikmati permusuhan itu dia merasa diri masuk surga pula, begitu Pak Paul. Nah itu yang luar biasanya di situ gitu. Nah kemudian kalau ngelihat apa yang terjadi, kita lihat penyerangan ke Qatar kemarin, itu pemimpin Hamas yang lain kok nggak kelihatan suaranya atau batang hidungnya, jangan-jangan sudah metong Pak gitu. Yang kelihatan cuma si Ghazi Hamad aja yang selalu ngomong ke publik, tapi yang 5 orang lagi itu saya kira mungkin sudah pindah alam, meskipun tidak disebut oleh Qatar ya. Tapi saya kira yang sekarang ini mengendalikan Hamas ini bukan lagi pimpinan-pimpinan Hamas, tapi Qatar sendiri mungkin sekarang, karena dia yang punya proyek ini kan, proyek Ikhwanul Muslimin ini, untuk tetap menghidupkan isu Palestina ini sebagai apa? Sebagai alat untuk menghancurkan negara Israel dan menghancurkan Western civilization. Begitu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak.
Kalau Ompong, kalau saya bilang ya, 20 poin Trump ini cuman retorika, saya rasa nggak bisa berjalan. Soalnya kenapa? Kesatu, mereka bilang kalau Hamas harus meletakkan senjata. Itu mah nggak mungkin. Senjata itu buat dia itu nomor satu ya. Terus kedua, keamanan masih tetap dikontrol oleh IDF. Itu kemungkinan yang nggak berjalan kedua. Ketiga, mereka itu bakalan digovern sama si Trump sama Blair, Tony Blair. Itu Ya, nggak mungkin lah negara Islam mau dikontrol sama orang bule, Amerika sama Inggris. Jadi 20 poin ini cara Trump secara Trump secara hormat mengatakan ini terakhir kali, kalau ini kamu nggak terima kita sikat habis kamu. Itu aja. Tapi nggak mungkin ini bisa ditandatangan sama si Hamas. Negara-negara lain yang macam Indonesia, Qatar, siapa lagi itu Abdullah, si Jordan, mungkin dia mau tanda tangan. So, si Egypt, Asisi, mungkin dia mau tanda tangan. Tapi kalau Hamas nggak mungkin dia mau tanda tangan. Dengan 3 hal itu terberat buat mereka. Itu menurut saya sih. ya, tapi ya artinya begini Pak, kalaupun ini akhirnya diselesaikan dengan perang habis-habisan, Israel maupun Amerika sudah nggak disalahkan lagi dari sisi hak asasi Betul, manusia. betul. Itu yang jelas tawaran yang paling optimal sudah diberikan. Tapi kalau saya Betul. sih melihatnya, saya sih sependapat dengan Pak Andi ya, tidak mungkin dilaksanakan. Tapi paling tidak sudah memberikan solusi karena bagaimanapun kalau misalkan tidak ada solusi dari Amerika dan negara-negara Barat, itu yang bangun kembali siapa? Uangnya bagaimana? Terus kemudian bagaimana bangunnya? Orang wilayah itu pasti akan dikuasai oleh Israel, keamanannya gitu ya. Apakah Arab bisa bangun itu dengan adanya tentara Israel di dalam? Kan nggak bisa juga, Pak, gitu. Nggak bisa, gitu. Jadi memang Oke. hanya ini solusinya. Tadinya berpikir begini mereka ini, si Blair, terus kemudian Starmer sama si Albanese, itu berpikir dengan deklarasi di PBB itu maka Israel tidak akan melanjutkan serangannya gitu ya. Dari panggung yang mereka ciptakan, Hamas menang, terus kemudian juga Qatar menang, Iran juga menang, tetapi ini Iran sekarang kena gebuk lagi. Jadi snapback mekanisme yang uh, mengembalikan sanksi ekonomi, sanksi perdagangan dan sanksi keuangan di tahun 2017 diperlakukan kembali karena mereka tidak mau diperiksa oleh Badan Atom Internasional. Jadi akhirnya mereka kena sanksi lagi. Iran akan jatuh miskin lagi seperti dulu gitu dan nggak akan mungkin membangun proksinya lagi. Tapi kalau ngelihat situasi yang ada ini, betul kata Pak Andi, nggak mungkin lagi dia ini apa Nggak mungkin. Nggak, Hamas mau. lagi. Tetapi Iya, ya perang habis-habisan itu ceritanya iya, ini Pak. Karena ini habis. posisinya kan begini. Kenapa Israel mengatakan dalam 3 kali 24 jam dalam 72 jam? Tujuh, Artinya apa? yep. Pasukan sudah siap di posisi tinggal maju. Sementara Hamas itu gudang senjata dia yang terbesar di Gaza itu kemarin dihancurkan. Jadi mau tidak mau ya mereka kan sekarang perangnya kan sudah nggak bisa lagi menggunakan terowongan secara optimal karena Israel juga sudah jago dalam perang terowongan. Mereka menggunakan robot, mereka menggunakan bahan peledak. Jadi tidak ada peluang untuk menang bagi Hamas kecuali kalau dia memang betul-betul pengen mati dan ketemu 72 bidadari ya perang sampai habis. Tapi ya kembali lagi kalau mereka mau selamat ya terima proposal ini, tapi kalau tidak ya akan perang habis-habisan, nggak akan ada yang bisa menyelamatkan Hamas dalam kondisi sekarang ini Pak Andi, kira-kira begitu. Nah, lagi pula si Blair ini dia punya background kurang bagus di Middle East kan. Nah, terus kedua terowongan juga harus dihancurkan katanya. Nggak mungkin lah, itu kan, ya kan. Terus kita lihat latar belakangnya si Blair, dia punya jejak di belakang kan kurang bagus di Timur Tengah. Ya, Sebetulnya jejak kurang bagusnya itu waktu perang ini Afghanistan. enggak, Irak. Oh, Irak ya. Irak. Nah, waktu dia mengirim pasukan ke kota, kalau dulu kalau di Irak itu kalau nggak salah dia di Basra apa di mana, kota nomor 2 lah itu yang pasukan Inggris yang pegang itu. Dia mengikuti permintaannya ini
George Bush Junior gitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Sama ya Afghanistan juga perang melawan Taliban yang pertama. Nah, tapi di antara bekas pemimpin-pemimpin Barat yang bisa bekerja sama dengan orang-orang Arab ini, dari semua yang pernah jadi pimpinan Inggris maupun negara-negara Barat, mau nggak mau ya Tony Blair, Pak. Nggak ada lagi yang punya catatan yang yang CV-nya lebih banyak daripada para pemimpin yang lain, cuma Tony Blair. Terlepas dari ada kesalahan dan pro kontra gitu. Begitu kira-kira Pak Andi gitu. Ya juga urusan terowongan itu kan cuma mereka yang tahu. Ya Iya, kan? kalau urusan Kan terowongan nanti begitu nanti sudah demilitarisasi, mau tidak mau kan ada tim inspeksi yang Iya, menghancurkan itu. Dari ya. pasukan Amerika atau pasukan internasional, suka atau tidak suka ya akan dihancurkan. Enggak, Gitu. dalam 20 poin ini kan mereka mintanya Hamas sendiri yang menghancurkan kan. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi, suruh mereka voluntarily hancurin. Ya, Tapi itu kan nggak mungkin. bahasanya begitu ya, Iya, bahasa perundingan, bahasa diplomatiknya. Tetapi ya nggak praktis mungkin. kalau Hamas sudah meletakkan senjata ya terowongan itu pasti sudah Iya, cepat atau lambat akan dihancurkan. Ketika pembangunan kembali juga nanti pasti akan dihancurkan, Pak, akan ditutup kan gitu. betul. Itu Ya soalnya itu kira-kira senjata, begitu. senjata buat mereka itu satu tradisi. Mereka harus kayak orang Jawa itu kan bawa keris, ya kan. Terus kalau orang mana itu, orang di Yaman itu bawa pesok kecil tuh yang ditaruh di pinggang. Yang di Itu, depannya itu ya. nah itu tradisi. Nggak mungkin mereka bisa meletakkan senjata. Di Afghanistan Iya. juga, tiap orang punya AK-47. Suruh meletakkan Iya, senjata. Ya nggak mungkin lah. tinggal sekarang dia sayang nyawa apa sayang senjatanya, Pak. Itu aja itu aja pilihannya. Ya Israel itu. dari bahasanya itu yang kemarin kita lihat, kamu sayang nyawa atau sayang senjatamu, tinggal itu aja, Pak, pilihannya. Yep, Gitu. yep. Jadi saya rasa yang 20 poin si Trump ini kalau menurut saya sih jebakan Batman ya. Ya kan? Iya, Mau nggak mau kamu bukan. harus nurut. Kamu nggak nurut, gua habisin lo. Itu aja. Iya, bahasanya begitu karena apa? Karena ya itu, kalaulah Ya. waktu itu andaikan ketika posisinya Hamas belum sejelek sekarang ini, dia mau menyerahkan semua sandera dan berunding secara damai, mungkin dia masih bisa selamat dengan terhormat. Tapi kalau ini sudah nggak bisa lagi, Pak. Nggak bisa. Karena kalau ngelihat posisi militernya itu sudah tinggal sitting duck lah istilahnya. Sudah nggak mungkin lagi menyelamatkan diri. Jadi Israel juga formasi tempurnya sudah di posisi, tinggal siap, tinggal masuk, menjepit, habis sudah. Baik di permukaan tanah maupun di bawah di terowongan-terowongan. Kira-kira begitu Pak Andi. Ya. Iya, Ya, jadi ya oke, kita yang tunggu lain aja. lanjut. Infinix dulu, Infinix silakan. Iya, iya.